Masih inget video ketika gue ditantang Adinda Thomas ngemodif motor Honda CB 150R? Jadi gue ditantangin nih. Ini dong, karena udah ngeliat desainnya ini keren, jadi aku makin penasaran. Oke, tapi lu janji kalau misalnya motornya udah datang, nanti kita riding bareng. Nah, di episode kali ini gue mau ngebahas kelanjutan dari progres tersebut. So, ini bakal seru banget, simak terus videonya. Ketika Honda meluncurkan New CB 150R ini, gue sering banget ya dengar komentar atau statement soal motor ini yang moge look katanya. Bahkan Den Dimas juga menyebutkan hal serupa di videonya saat dia itu nge-review motor ini. Menurut gua desainnya itu ganteng. Ini buat kalian yang suka moge looks. Nah ini moge looks banget nih. Bener-bener moge looks banget. Dengan suspensi depan yang udah upside down, terus dimensi bodi bagian depannya juga yang lebih besar dan setang yang udah tipe fat bar, wajar ya kalau ketika ngelihat motor ini kesannya tuh jadi seperti moge alias motor besar. Motor gede. Tapi kesan aja itu nggak cukup buat gua cuy. Looks like moge itu kalau bisa lebih dari sekedar kesan doang gitu cuy. So ketika gua kemarin ditantang sama Adinda Thomas untuk modif motor ini, yang ada di pikiran gua pertama kali adalah gimana caranya gua bikin tampilan motor ini terlihat seperti moge 400cc. Tentunya tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Honda CB 150R. Apa bisa tampilan motor ini gua sulap jadi naked moge look? Mari sama-sama kita lihat. Sementara itu, step awal yang bakal gue lakukan untuk bikin motor ini jadi makin keker adalah ngerombak bagian kaki-kakinya nih cuy. Khususnya di bagian swing arm yang udah gue incer banget dari pertama. Oke, jadi langsung aja kita garap bagian kaki-kakinya. Yuk! Motor CB 150R ini emang pas banget ya sama dunia laki. Karakternya itu kelihatan banget dari garis bodi yang tegas dan bodinya itu dimensinya lebih berotot gitu. Tinggal sekarang gimana gua aja nih untuk memaksimalkan potensi yang ada di motor ini biar motor ini lebih kelihatan laki banget. Yang namanya laki kalau udah profesi atau hobi gitu ya, mau sekotor apapun, mau sesulit apapun tuh pasti tetap aja dijalanin. Banyak sih yang nanya ya, kok gua mau sih berprofesi gitu ya di bidang yang kayak gini, oli-olian, kotor-kotoran gitu. Ya menurut gua ya laki ya emang harus kayak gini gitu. Kalau udah komit, mau sesulit apapun kayak tadi gua bilang, pasti harus selesai, harus dijalanin. Menurut gua ini baru laki. Kita sekarang ini udah nyopotin bagian swing arm. Sebenarnya kan goalsnya di motor ini khususnya untuk di bagian kaki-kaki belakang itu gue pengen bikin motornya jadi tampilannya jadi lebih keker gitu kan. Untuk itu bagian swing arm gue ganti pakai punya CBR 250RR. Ini dia untuk swing arm yang baru. Secara tampilan jelas swing arm CBR 250RR ini lebih sporty banget. Ini sebenarnya lebih panjang armnya cuy, lebih panjang sekitar 4 cm kalau nggak salah dibandingin si swing arm standar si CB gitu kan. Itu menurut gue jadi satu keuntungan gitu ketika wheelbase-nya jadi lebih panjang, motor ini bakal kelihatan jadi lebih besar, jadi lebih keker gitu kan. Dan kaki-kakinya itu bisa kelihatan lebih padat juga gitu. Urusan swing arm udah beres nih cuy. Sekarang kita ngomongin bagian velg dan bagian bannya ya. Gini cuy, moge itu identik dengan ukuran ban yang lebar. Jadi untuk project ini sama seperti bagian swing arm, bagian velgnya itu gue juga pasangin dari bawaan Honda CBR 250RR. Kemarin gue udah pesen velgnya ya, untuk warnanya warna emas. Sekarang udah datang velgnya, jadi langsung aja kita unboxing dan langsung kita pasang velgnya di motor. Cuy, proses pemasangan roda depan ya nggak terlalu sulit ya. Walaupun tadi sempat ada beberapa bagian khususnya untuk rumah bearing itu yang harus kita bubut ulang gitu kan. Karena ternyata
bearingnya si CB150R ini beda dengan CB250RR gitu. Ini juga tadi habis gue bikinin bracket kepala babinya, itu karena cakramnya beda gitu kan, jadi kita harus bikin bracket kepala babi dari bahan besi supaya cakram yang baru itu bisa kita pasang juga gitu kan. Nah, dari yang roda depan ini udah kepasang, sekarang gue mau pasang bagian yang roda belakang. Ya, ini untuk di bagian kaki udah kita set up ya. Dan untuk bannya ini udah kita upsize juga cuy. Yang depan ini ukurannya 120/70, yang belakang itu 150/70. Jadi kelihatan lebih padat gitu ya. Ya, kalau untuk di bagian kaki udah aman. Nanti kita lihat ya looksnya bakal seperti apa. Tapi sementara itu kalau kalian lihat di desain, sebenarnya di bagian bodi belakang tuh gua tambahin cover seat gitu kan. Nah, cover seat ini yang kita sekarang mau garap. Oke, untuk bagian cover seat sesuai desain, sebenarnya kita bikin itu mau menutupi bagian belakangnya kan cuy. Dan kemarin niat awalnya tuh pengen kita bikin custom. Udah dibikin moldingnya juga pakai PU foam dan segala macam gitu. Cuman ternyata karena keterbatasan waktu, solusinya gua akhirnya beli cover yang udah jadi. Ini sebenarnya khusus untuk CB150R yang lama. Cuman ternyata masih bisa dipasangin di versi CB150R yang terbaru ini gitu cuy. Dan pemasangannya gampang. Mungkin biar lebih menarik nanti kita bakal modif dikit gitu ya tampilannya biar nggak terlalu kelihatan beli jadi banget gitu ya. Ini sekarang kita mau pasang dulu ya, kita lihat tampilannya seperti apa. Ya, ini untuk bagian cover belakangnya udah kepasang ya cuy ya. Dan ini mungkin bakal kita custom lagi, bakal kita lobangin atau kita bolongin gitu ya. Ya, bagian kaki udah beres, cover bodi belakang juga udah dipasang ya, udah beres. Tentu aja motor ini progresnya nggak stop sampai di sini karena masih ada beberapa step pengerjaan lagi yang harus gue lakukan tuh, diantaranya membuat bagian cover headlamp, terus knalpot, sama ngecat ulang bagian bodi-bodinya gitu. Cuman di sini yang nggak gua sangka-sangka adalah efek dari penggantian kaki-kaki yang udah gua lakukan tadi, cuy. Motor ini, walaupun gue cuman ganti kaki-kakinya gitu ya, looks motor ini secara keseluruhan jadi lebih laki banget. Lebih, udah mulai keluar nih aura mogenya gitu. Seperti apa hasilnya sampai sejauh ini setelah gua ganti kaki-kakinya, kita lihat ya. Seperti yang kalian tahu bahwa gua di sini ubahannya untuk bagian body gua berusaha untuk tetap mempertahankan body bawaan aslinya. Cuman di bagian kaki-kakinya aja nih yang kita upgrade gitu ya. Karena gue yakin di CB150R ini bentuknya menurut gue udah manly banget, udah oke banget khususnya untuk dipakai di perkotaan gitu ya. Cuma memang gimana caranya gue pengen motor ini jadi kelihatan lebih kekar gitu. Kita lihat di bagian bawah ya cuy. Untuk bagian rodanya sih gue suka banget. Dimana untuk bagian swing arm ini sekarang udah makin kelihatan lebih keker banget. Untuk profil ban ini juga udah oke banget ya. Wih, jadi kelihatan lebih ya padat banget gitu ya. Mungkin untuk spakbor nanti bakal kita hilangin dan kita ganti yang model simple gitu ya. Terus kita pindah ke body, ini udah dipasangin. Gue suka sih sama body walaupun ini produk aftermarket, tapi bikin tampilannya makin lebih sangar banget. Pindah ke depan, kaki depan. Ini seperti yang tadi udah gue jelasin juga, shock upside down-nya ini kita nggak ganti cuy. Tapi lihat hasilnya, jadi kelihatan moge look banget gitu ya. Nah, dengan spek kayak gini gue coba mau naikin ya. Kira-kira ergonomi atau posisi sitting posture-nya bakal jadi seperti apa. Wow, jadi berasa moge banget nih cuy. Gue nggak tahu sih ya, emang karena experience naik motor ini karena suspensi depannya juga udah upside down dan ini nggak main-main ya, suspensi upside down itu dari merek Showa. Ambience itu jadi kayak berasa naik motor gede banget gitu kan. Nah, efek ya ketika ini kita udah ganti, motornya jadi tinggi cuy. Buat gue yang tinggi badannya 158, 160, jadi jinjit.
sekarang ya seperti kalian lihat, dan rasanya kayak naik moge karena emang rata-rata moge itu tinggi-tinggi untuk posisi joknya gitu kan. Ya gue suka banget sih secara keseluruhan. Untuk sitting posture ya pasti nggak berubah ya, karena body setang ini kita masih tetap pakai bawaan standar, walaupun nanti bakal kita ganti juga untuk bagian kecil-kecil atau perintilannya gitu. Oke, di samping gue udah ada Mamat. Dia nih orang yang bertanggung jawab kemarin untuk masangin kaki-kaki di motor CB150R ini ya. Tadi untuk mengkonversi velg ya, velg depan, swing arm dari bawaan CB150R ke CBR 250, itu kesulitannya di mana, Mat? Dari yang depan sama yang belakang. Kalau yang depan susah nggak? Kalau yang depan nggak. Yang depan itu cuma papas busing orinya sedikit di sebagian kanan. Oh iya, jadi kayak biar bannya tengah aja. Terus kalau yang belakang nih, ini kan mesti ganti arm ya. Dan setahu gue konstruksi suspensinya si CBR 250 juga beda, cuy. Ini ada kesulitannya di mana nih? Buat teman-teman di sini yang mau ganti, siapa tahu punya CB juga mau konversi gitu maksud gue. Kalau untuk swing armnya sih ini kan hampir full set pakai yang 250 semua ya. Jadi tinggal pasang. Nah, cuma ada sedikit penyesuaian di bagian depan. Bagian asnya. Oke, jadi swing armnya itu gimana? Lebih gede? Lebih lebar. Oh. Jadi kita papas itu ya nggak nyampe 1 cm lah. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau ngerubah ya possible, nggak terlalu sulit, cuman memang harus ke tukang bubut gitu ya. Iya. Oke. Teman-teman di sini yang punya motor 150 cc Honda dan pengen bikin tampilan itu jadi lebih laki, gue sih rekomen banget kalau kalian mau ngerubah kaki-kaki seperti yang udah gue lakuin tadi gitu ya di motor CB150R. Ya, sementara ini progresnya gue lanjutin lagi. Sekarang gue mau melakukan 2 progres sekaligus, yaitu pembuatan cover headlamp dan pengecatan bagian body-body. Jadi ini body-bodinya harus kita lepasin lagi karena mau dicat gitu kan. Oke, jadi sekarang langsung aja kita trondolin lagi motor. Menurut gue ya, desain lampu depan yang bakal gue custom ini ya adalah kunci di mana motor ini bakal kelihatan beda gitu. Tapi bedanya itu nggak bikin motor ini kehilangan soul-nya sebagai CB150R. Nah, untuk lampu depannya gue pakai produk aftermarket. Ini dari lampu LED ukuran 5,75 inch. Dan di bagian sampingnya itu gue mau bikinin cover headlamp ya dari bahan plat galvanis supaya motor ini kelihatan lebih futuristik. Ya udah, langsung aja kita bikin bagian cover headlamp. Yuk. Project motor kali ini. Di episode selanjutnya gue bakal ngasih lihat ke kalian hasil akhir dari project ini. Plus kalian gue mau ajak JJS alias jalan-jalan santai bareng sama Adinda Thomas yang pastinya pakai motor ini. Yoi. Jadi videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa gue Ateng cabut.